Swiss adalah negara federal di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Liechtenstein, dan Austria. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Dikenal sebagai negara netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss terbagi atas 26 kanton, 6 diantaranya kadang dianggap sebagai separuh kanton, karena berawal dari pemisahan 3 kanton, dan dampaknya hanya ada 1 wakil dalam Dewan Negara. Ibu kota Swiss adalah Bern. Kota-kota penting lainnya adalah Zurich dan Jenewa, yang menjadi lokasi berbagai badan internasional seperti PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. Swiss kaya dengan sejarah sebagai negara yang netral, tanpa memandang masa perang atau damai, dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815. Karenanya, Swiss dijadikan tuan rumah berbagai organisasi internasional seperti PBB, yang meskipun markas besarnya ada di New York, namun juga mendirikan kantor di Swiss. Namun di antara penjelasan tadi, masih ada fakta-fakta unik lainnya yang akan dibahas di sini. Jika penasaran dengan pembahasan kali ini, jangan pernah di-skip dan simak sampai akhir agar mengetahui fakta berbagai negara di sini, termasuk negara Swiss atau biasa disebut dengan Switzerland. Selalu dukung channel Pak Denny TV dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Lalu klik tombol notifikasi agar selalu upgrade informasi, pengetahuan, dan fakta menarik lainnya. Negara tanpa presiden. Mengapa disebut negara tanpa presiden? Sistem pemerintahan Switzerland sangatlah bagus, benar-benar mencerminkan dan menyerap keanekaragaman penduduknya. Sistem pemerintahan Swiss memang unik, menjadi negara federal sejak 1848. Swiss menganut sistem demokrasi langsung dan pemerintahnya terdiri dari 7 anggota yang dipilih oleh Federal Assembly. Ketujuh orang itu sekaligus memimpin departemen utama. Status mereka bisa juga disebut menteri. Yang menarik lagi, ketujuh orang pilihan itu secara bergantian menjadi presiden. Jabatan sebagai presiden yang dipilih bergantian tersebut masing-masing selama 1 tahun. Bisa dipastikan, negara Swiss tidak memiliki presiden yang tetap dalam jangka waktu yang panjang, seperti di negara Indonesia. Sehingga negara Swiss disebut juga negara tanpa presiden. Memiliki kebebasan menentang peraturan negara. Kebebasan menentang peraturan negara di Switzerland bukan berarti dilakukan dengan cara yang ekstrim, seperti mendemonstrasi di jalanan, melakukan pawai besar-besaran, bahkan merusak fasilitas negara. Negara ini memiliki cara yang tenang dan tanpa menimbulkan konflik negara. Masyarakat Swiss, mereka bisa menentang hukum apapun yang dirasa menyimpang. Masyarakat di Swiss bisa menggugat peraturan yang dibuat oleh parlemen. Dengan syarat, mereka bisa mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 50.000 dalam waktu 100 hari. Jika hal itu tercapai, pemerintah Swiss akan membuat pemilu nasional untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat bisa diterima masyarakat atau tidak. Apakah ini bisa jadi solusi untuk negara Indonesia juga? Hukum paling liberal tentang senjata. Banyak yang menyebutkan bahwa negara Swiss merupakan negara netral, sehingga anti akan konflik dengan apapun dan negara manapun. Umumnya orang berpikir bahwa Swiss adalah negara pasifis, karena tetap netral dalam konflik militer. Tetapi hal ini tidak sepenuhnya benar. Layanan militer untuk pria diwajibkan dan dimulai pada usia 18 tahun. Bagian terbesar dari populasi laki-laki adalah di dalam cadangan tentara.
Itulah sebabnya pria Switzerland memiliki senjata di rumah dan siap untuk menggunakannya kapan saja apabila diserang orang asing. Terdapat 8 juta orang di negara ini dengan 4 juta senjata. Setiap 50 senjata digunakan untuk setiap 100 orang. Bank Swiss, tempat andalan para pengusaha. Negara yang dilintasi di pegunungan Alpen ini juga kerap dijuluki The Grandfather of the World's Tax Havens, lantaran terkenal dengan kerahasiaan banknya. Hal ini tentu saja menarik banyak orang di dunia untuk menyimpan uangnya di Swiss, tak terkecuali orang Indonesia. Banyak pengusaha Indonesia memilih menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Swiss, Hong Kong, dan Singapura. Pada 2016 lalu, Presiden Jokowi menyebut ada uang simpanan para pengusaha Indonesia di luar negeri sebanyak 11.000 triliun rupiah. Terkenal dengan produk coklat. Coklat adalah produk yang paling banyak diekspor. Salah satu merek dagang coklat batang yang terkenal di Switzerland adalah Telebron. Di Bern, lebih dari 7 juta batang Telebron diproduksi setiap tahun. Belum lama ini jenis coklat baru ditemukan, yakni coklat ruby. Perusahaan Swiss Valcambi menghasilkan batangan emas yang disebut kombibar, berbentuk seperti batang coklat. Kamu dapat dengan mudah memecah batang-batang ini menjadi bagian-bagian kecil yang beratnya 1 gram dan menggunakannya untuk membayar barang-barang. Unik sekali, bukan? Kondisi ekonomi negara Swiss. Di bidang ekonomi, negara Swiss termasuk di antara negara maju dengan sistem perekonomian canggih serta tingkat pengangguran yang paling rendah. Hal ini bisa terlihat dari adanya tidak sedikit tenaga kerja terdidik, situasi ekonomi dan politik yang stabil, pajak perusahaan yang rendah, sampai industri manufaktur yang memakai teknologi tinggi. Di samping itu, negara ini memiliki pendapatan dalam negeri bruto mencapai 496 miliar US dollar dengan besar penghasilan per kapita menjangkau 59.600 US dollar. Perlu diketahui, sektor utama perekonomian Swiss berasal dari sektor produksi. Produk utama yang didapatkan berupa mesin, obat-obatan, produk kimia, jam, dan tekstil yang memakai peralatan pengukuran presisi. Di samping dari sektor produksi dan sektor industri, juga mempunyai peran urgen dalam pergerakan roda ekonomi di Swiss. Apakah dengan hal ini, kondisi ekonomi Swiss sangat stabil? Bagaimana dengan pembahasan negara Switzerland atau yang biasa disebut Swiss ini? Tulis pendapat kamu tentang negara Swiss di kolom komentar dan nantikan pembahasan menarik selanjutnya hanya di channel Pak Denny TV. Sampai jumpa.